Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai renungan ini saudara, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Pimpin dan sertailah kami oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini sekaligus menjadi penuntun kehidupan kita untuk sepanjang hari ini, saya siapkan dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Demikian bunyinya saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian pembacaan ini saudara. Topik yang ingin kita renungkan dari pembacaan ini adalah pergunakanlah kesempatan yang ada. Itu yang akan kita renungkan. Saudaraku, ada seorang anak Tuhan, sebut sajalah namanya Thomas, yang mempunyai atau memiliki seorang sahabat yang mempunyai kebiasaan buruk sebagai penjudi. Kita tahu bagaimana kehidupan seorang penjudi tentu berantakan dan tidak teratur seterusnya. Sebagai seorang sahabat tentu Thomas sering menasehati sahabatnya supaya dia bertobat saudara. Tetapi ia sering mendapatkan jawaban yang mengecewakan. Sahabatnya selalu mengatakan kepada dia, "Sahabatku, saya akan melakukan apa yang kau katakan itu di saat terakhir hidup saya nanti." Artinya saya akan bertobat nanti setelah akhir hidup saya, katanya. Demikian jawab itu selalu ketika Thomas menasehati dia supaya dia bertobat. Mereka tetap bersahabat baik. Lalu Thomas berkata kepada sahabatnya, "Tapi bagaimana jika kamu tiba-tiba meninggal dan tidak ada waktu untuk kamu bertobat?" Karena memang Thomas mengasihi sahabatnya, dia terus mendesak supaya sahabatnya ini bisa bertobat. Lalu sahabatnya berkata, "Oh, itu bukanlah masalah sulit bagi saya, karena seperti kamu tahu, keberuntungan selalu berpihak kepada saya. Jika hal-hal itu terjadi nanti, ada 3 kata yang bisa menyelamatkan saya." Dia katakan, "Setidaknya saya masih memiliki waktu untuk berkata, Tuhan ampunilah saya, dan saya akan diampuni oleh Tuhan." Demikian selalu perkataan sahabatnya itu kepada Thomas. Lalu suatu hari saudara, mereka berdua menunggang kuda ketika mereka mau pulang ke rumah. Tiba-tiba di tengah jalan, ketika sedang menyeberang sebuah jembatan, kuda-kuda yang mereka tumpangi itu menjadi tiba-tiba liar dan tidak terkendali. Dan tiba-tiba juga kuda yang ditumpangi oleh sahabat Thomas tersebut melompat dan melemparkan sahabatnya itu hingga terjatuh dan kepalanya pecah karena terkena batu saudara. Ketika sahabatnya ini menarik napas, ia merasa masih ada waktu baginya untuk mengucapkan 3 kata yang selalu diingatnya itu saudara. Namun ternyata karena jengkel dengan peristiwa itu, dia tidak berkata, "Tuhan ampuni saya." Tetapi justru dia berkata, "Sungguh setan sial," katanya saudara. Pada saat terakhir kehidupannya itu, setelah dia mengungkapkan itu dengan berteriak, akhirnya dia menghembuskan napas terakhirnya meninggal dunia. Miris bukan saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kejadian ini untuk menuntun kehidupan kita menjadi lebih bijak. Jangan seperti perilaku orang ini saudara. Ia telah diberi peluang untuk berubah selama berkali-kali oleh Tuhan melalui sahabatnya. Namun ia mengabaikannya sampai akhirnya semuanya menjadi terlambat. Saudaraku, saya tidak tahu bagaimana Tuhan berbicara kepada saudara lewat renungan pagi hari ini. Jika kita jujur saudara, ada begitu banyak kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus jujur saudara. Terlebih kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk mengubah kehidupan kita lebih baik.
Bagaimanakah saudara merespon kesempatan itu selama ini? Sudahkah kita menanggapi kesempatan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang cepat dan tepat? Atau kita malah mengulur-ulur waktu dan berkata, nantilah, nantilah, dan nantilah, seperti yang dilakukan oleh sahabat Thomas ini. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca hari ini sangat jelas. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila saat ini saudara ada dalam kondisi seperti sahabat Thomas ini, mungkin kehidupan saudara sedang berantakan. Mungkin saudara sedang berkelimang dosa. Ada kejahatan-kejahatan yang sedang mengikat, membelenggu kehidupan saudara. Ada tabiat-tabiat tertentu yang membuat saudara sulit untuk melepaskan diri daripadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan masih memberi napas kehidupan kepada kita. Itu mungkin napas kehidupan yang Tuhan beri sampai saat ini, itu mungkin menjadi sebuah kesempatan yang kesekian kalinya yang kita dapatkan dari Tuhan. Saudaraku, ambillah peluang ini dan jalanilah kehidupan ini dengan benar. Responlah peluang panggilan Tuhan untuk pertobatan ini dengan benar. Jangan tunda, jangan menyia-nyiakan. Jangan sampai kesempatan itu akan membuat semuanya jadi terlambat, saudara. Ketika kita tidak mendapatkan kesempatan, maka semuanya akan menjadi sia-sia dan hampa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya dengan renungan singkat ini Tuhan berbicara kepada saudara. Saya tidak tahu bagaimana kondisi hidup saudara saat ini, keadaan hidupmu saya tidak tahu. Tetapi Tuhan berbicara kepada kita saat ini. Jadilah bijak, jadilah arif, jangan bodoh saudara. Pergunakan waktumu dengan baik, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu ini untuk bertobat. Pergunakan waktu ini untuk memperbaiki kehidupan. Pergunakan waktu ini untuk menuntun kehidupanmu datang kepada Tuhan. Demikian renungan ini kiranya memberkati kita saudara. Sebelum menutup renungan ini, saya ingin kembali mengajak saudara berdoa. Mari saudara buka hatimu supaya Tuhan menuntun kita kepada pertobatan yang benar lewat renungan pagi ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyapa kami lewat kebenaran firman ini. Berkatilah setiap kami mendengarkan. Tuntun kami untuk boleh mengerti bagaimana kami memanfaatkan kesempatan untuk membenahi diri, untuk bertobat, untuk kehidupan yang lebih baik. Berkati umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit hamba doakan semua umat Tuhan yang sakit saat ini. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan untuk melawat mereka dan memberkati, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tangan Tuhan menyembuhkan mereka yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan akan buka kesempatan bagi mereka untuk bisa mendapatkannya. Yang bergumul untuk mendapatkan jodoh, Tuhan membukakan jalan bagi mereka. Yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, hamba doakan terus, biarlah tangan Tuhan menjamah buah kandungan mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang bergumul untuk anak-anak kami yang sekolah, Tuhan beri anak-anak kami saat ini yang sekolah di rumah hikmat, pengetahuan, kerinduan belajar sungguh-sungguh, sehingga mereka boleh mengikuti pendidikan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan begitu banyak anak Tuhan saat ini yang mengharapkan pertolongan-Mu. Berkatilah mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya saudara, tetaplah kuat, tetaplah semangat, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.